sudah berjumpa 1 minggu, nampaknya sudah pada berumur sekarang. Sambil mempersiapkan pelajaran saya sejarah, silakan apa yang ada di benak pikiran kalian tentang gambar ini. Kurang lebih siapa gitu? Saya. Mantan saya, Pak. Oke, Cinta Laura. Becek, nggak ada becek. Itu ya. Menginspirasi, mungkin ada yang ngepen. Ya, nanti kita datangkan sebagai mitra belajar ya. Ada yang tahu ini? Ya, alhamdulillah. Biasanya karena otak kita hiburan, Cinta Laura langsung nyambung. Kalau kesini agak ngebrand dulu. Ini Eta. Berikutnya Dewi Sartika. Biasanya kenalnya kita Kartika Sarinya. Ya. Apalagi sudah ada Gusti, biasanya Kartika Sari. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita akan mempelajari produk asli Garut Raden Ayu Lasminingrat. Ya, dikirain mau membahas Cinta Laura. Anak-anak sekalian, kita akan coba mulai pelajaran sejarah history design of future. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu, kita akan membahas tentang seorang tokoh yang cukup fenomenal, tapi tidak begitu dikenal, yaitu Raden Ayu Lasminingrat khas Garut, from Swiss Panjang. Oke, tapi sebelum kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermakna, menggembirakan, dan kita tersadarkan bahwa apa yang kita pelajari itu akan bermanfaat bagi kita. Ya. Teman-teman sekalian, di pembelajaran hari ini kita akan mencoba mencapai target apa itu, kita secara kolaboratif bisa membuat riset kecil, penelitian kecil. Kita akan menjadi detektif kanan, kita akan menginvestigasi seperti wartawan, kita akan mereportase tentang keberadaan Lasminingrat di sekitar kita. Hal yang ironis ya teman-teman, kita belajar kata ini dari Sartika, tapi di Garut sendiri kita Lasminingrat kita tidak tahu ya. Nah nanti kita akan coba teman-teman. Untuk memahamkan, tidak ada yang menulis dulu karena nampaknya sikap kita bentuk di ruangan ini. Kalau ada yang berbicara tentunya eye contact, kata guru sosiologi. Konsentrasi itu yang menyampaikan pesan kotak itu visual, mata, dengarkan, rasakan sampai otak. Ya. Nah untuk pemahaman supaya paham, tahu nggak sih Lasminingrat pernah muncul di Google dulu 29 Maret 2023 di Google. Padahal Google bukan orang Garut. Pernah coba cek, nanti dicek. Orang Amerika tahu ada Lasminingrat loh. Malu ya kita orang Garut.
Lasminingrat ini bukan orang bangsawan, nama aslinya Suhara. Anak penghulu, penghulu, tapi penghulu dulu bukan lebih sekarang, tapi setingkat bupati. Iya calon ibu ya. Setingkat bupati, karena beliau ada kemauan sekolah, diangkat anak oleh seorang Belanda, nanti sekolah ke Sumedang, menikahlah dengan Pangeran Sumedang Raden Tamtu, dikasihlah gelar Lasmi. Kita coba kurang lebih seperti itu. Anak-anak sekalian, tahu nggak sih Lasminingrat ini lahirnya 1843, meninggalnya 1948, 105 tahun. Kita bandingkan dengan R.A. Kartini yang sudah jadi pahlawan nasional. Ibu kita mah Lasminingrat sebetulnya. Belum jadi pahlawan nasional. Sudah diajukan 2017, sampai sekarang belum. Padahal kita cek. Ini yang disebut pahlawan emansipasi wanita dari Palembang, kita bandingkan. Ketika R.A. Kartini lahir 1879, Lasminingrat sudah menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku yang dijadikan buku bacaan wajib di KIS atau sekul, sekolah rakyat. Sejarah adalah masa depan. Tadi saya definisi. Ini adalah kaitannya setelah masa kolonial, imperialisme. Kita bahas lagi, kita kaitkan. Kenapa sekarang harus dipelajari? Tahu nggak sih? Sekarang ada kolonialisme modern. Kolonialisme itu merebut koloni tempat-tempat kita. Apa reaksi jawaban kamu? Saya masih ingat tuh, teman-teman minggu yang lalu. Banyak Cina ke sini. Kenapa harus takut? Itu kolonialisme modern loh. Tapi kita gempur dengan gerilya dan diplomasi. Pantang menyerah, pintar. Ya. Ini selisihnya 36 tahun. Raden R.A. Kartini Brolpoe, Lasminingrat sudah 36 tahun. Dan sudah menerjemahkan buku-buku Belanda. Buku Injil, buku Belanda, Belgia, Jerman diterjemahkan jadi bahasa Indonesia. Haleluya diubah jadi Bismillah. Biasa. Saya bukan membandingkan dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini itu bikin surat, habis gelap, terbitlah terang. Tahu nggak sih kalau R.A. Kartini itu istri keberapa? Istri kedua ya. Cuma candu. Oke, tapi kita simulasikan ya. Agus depan. Ditemani oleh Neng Ani. Sampai Neng Ani. Oke. Neng Ani di sana. Neng Lipat atau Lipat welangnya. Ini. Oke. Ini posisinya Raden Tamtu, orang Sumedang. Ini adiknya Raden Nyai Ayu dari Sumedang. Ini adik kakak. Kakaknya ini kalaupun kecil. Ini bongsor ya. Oke. Ini Raden Tamtu menikah dengan Lasminingrat. Nah, kakaknya Raden Tamtu menikah dengan saya. Saya adalah Pangeran Jemon, alias Wiratan Datar, Bupati Garut. Paham ya? Jadi kita kakak ipar ini ya, kakak ipar ya. Wayahna Agus meninggal. Dia meninggal. Sangat pisan. Coba cek. Lasminingrat dinikah sama saya. Ini istri saya buat coba. Menarik ya? Menarik. Tidak turun ranjang karena ini bukan adik ibu. Iya kan? Iya. Oke, nanti tanya ke sosiologi ya. Bagaimana ini perkawinan ini? Oke. Maka
Kita bandingkan anak-anak supaya kita paham bagaimana dengan Dewi Sartika. 4 tahun sebelum Raden Dewi Sartika lahir, Lasminingrat sudah fasih menulis buku bacaan anak-anak sekolah yang sumbernya dari luar negeri. Selisihnya 41 tahun. Tahu nggak sih? Ini sudah jadi pahlawan nasional dua-duanya. Raden Dewi Sartika terancam putus sekolah karena bapaknya wakil bupati Bandung, dulu disebutnya Adipati Ukur. Makanya di Bandung ada jalan Adipati Ukur, Adipati itu bupati, Ukur itu Bandung. Karena ada penimbangan. Ciamis Sukapura. Tasik Sukapura sih. Ciamis Garut. Ya, gitu. Bapaknya terlibat konspirasi pembunuhan, dibuang ke Ambon. Maka Dewi Sartika putus sekolah, dijahitnya oleh Lasminingrat. Menarik ya, nanti kita akan coba. Ini saya pahamkan dulu supaya saya memberikan rangsangan dulu, rangsang. Berikutnya, ini acaranya sebetulnya Trans TV, tahu nggak sih? Buku-buku klasik Belandanya ini waktu Kemerian, bla bla bla, ini diterjemahkan sampai ada warna sari. Yang menarik, coba nanti bandingkan dengan gedung, salah satu gedung di Jalan Ahmad Yani. Ini kok Raden Ayowe Lasminingrat dipisah. Di sana disatukan ya, nanti kita klik. Ini buku-bukunya. Kalian pelajarkan sudah berapa buku yang ditulis? Ini sebetulnya pengaruh Lasminingrat itu ada bapaknya, namanya Raden Haji Muhammad Musa yang penghulu itu. Tapi di Garut ada 2 Raden Muhammad Musa. Ada Raden Musa Kartalgawa, itu beda lagi. Itu yang mendirikan negara Pasundan. Ini mau penghulu Raden Muhammad Musa. Tahu nggak sih, bos pertama ada di Garut, pada bantuan operasional sekolah. Muncul tahun 1876. 100 orang muridnya 100 gulden per bulan dari pemerintah Belanda. Coba sejarah bos bantuan operasional sekolah, makanya sejarah masa depan. Jadi saya merubah sejarah itu bukan masa lalu lah, kalau kotak-kotak bagian belakang masa depan. Karena Al-Quran pun 98 isinya histori. Betul ya? Kebetulan ini kan ketua Irman Ketua Irma. Iya, 100 gulden per bulan. Dan ini sebetulnya menghantam budaya Garut. Karena Garut pada saat itu sekolahnya seperti pesantren, seperti di Muhammadiyah, di Persis, itu dipisah antara perempuan dan laki-laki. Raden Muhammad Musa menyatukan perempuan dan laki-laki. Jadilah kamu sekarang SMA. Sekarang nyampur. Dan itu ditentang habis-habisan. Bahkan mendatangkan 2 guru dari Eropa. Tidak lumrah pada saat itu. Apalagi Lasminingrat, tidak lumrah perempuan sekolah. Apalagi sampai SMA-nya di Sumedang. Flashback, tahun 90-an tidak banyak laki-laki yang sekolah. Ya, ini mah 1900-an. Bukan untuk pintar, tapi menginspirasi, mengamalkan ilmu. Kata agama, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang akan menolong kita itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau ingin pintar gampang, minum telat. Orang pintar. 1907 Lasminingrat khusus mendirikan sekolah keutamaan istri perempuan yang terkenal hanya di Bandung, Dewi Sartika. Padahal ada. Di mana teman-teman? 1911 bertambah muridnya hampir pindah asalnya di Pendopo, di ruang Degung, Gamelan. Tahun 1911 pindahlah karena bertambah banyak kelas, pindah ke SMA 11, SD Regol 7 dan 10, bahkan di sana itu ada SD di Bratayuda,
Ya, rego masih rego namanya. Bahkan nanti 1914 buka di Cisurupan, di Cikajang dan Mayung. Sekarang kemana? Ya. Permisi. Siap. Saya perlu kasih tekannya sudah oke. Terima kasih Mangga. Kalau dilarang kan mahal. Nah, ini mungkin kalian jalan-jalan nongkrong ya, jalan-jalan ya. Tahu nggak sih itu adalah situ sejarah. Nanti kita akan ke sana. Relax dulu, nanti pahami. Kalau sudah paham boleh ditulis. Kan gitu ya. Kalau sudah relax, ya, kita akan coba. Saya akan memprediksi pakai hipnoterapi. Anda cocoknya di mana? Enggak, bukan saya. Gini teman-teman, rekan-rekan sekalian. Sebetulnya ada gaya. Yang punya gaya bukan fisika, tapi belajar pun punya gaya. Gayanya apa? Yang tahu Anda sendiri. Kalau Anda bisa belajar hanya dengan melihat, masuk nonton film, kamu ngerti, berarti visual. Oke? Tapi kayak praktek lah. Tapi berarti kalau praktek ngedesain, berarti. Tapi kalau belajarnya suka musik, gitu kan? Kalau tidak mendengarkan, gampang lupa. Berarti oke, nanti kalian di sini ada es krim. Sesuaikan dengan selera Anda. Merah rasa stroberi, rasa durian, dan rasa non persik. Oke, caranya gini. Tempel, berarti ngambil yang ini. Kalau yang ini merasa ini tempel. Ini tempel. Karena Anda bukan sibil yang punya 15 kepribadian, satu saja ngambilnya. Jangan, oh saya mau suka semuanya tempel gitu. Ya. Silakan bertahap. Silakan bertahap, kita punya waktu kurang lebih 10 menit. Iya. Langsung ditempel di sini ya, ditempel ya. Siap. Ya. Nah, soal nempel itu kalian ambil ini aja. Langsung ditempel di bajunya. Kalau sudah langsung duduk kembali. Oke. Silakan anak-anak sekalian. Ini teori labeling. Ini teori labeling. Anda melabel diri sendiri karena Anda potensinya kuatnya di ranah yang itu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, sekarang bikin kelompok 4, kelompok lebih baik. Satu kelompok itu unsur yang 3 itu di setiap kelompok ada. Oke, terima kasih. Dengan cepat sudah 4 kelompok. Bagus. Udah. Udah. Kurang. Silakan. Cari. Sudah ya? Tapi gini teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang audio, tidak masalah. Kita semuanya yang 3 ini punya. Tapi mungkin yang merasa optimal, gitu ya. Tapi bukan berarti kita punya visual, audio, kinestetik tidak punya, bukan. Hanya mungkin lemah. Oke? Ada pilihan kita. Kita bisa berlanjut. Sudah ada 4 kelompok. Oke. Kita akan coba rule-nya. Kita mulai lebih dalam. Bagaimana sih? Ada yang belum? Oh, diambil ya? Ya. Jadi,
Apa kuat dalam penglihatan, suka praktek, atau suka mengerjakan? Oke. Untuk sekalian, kita ada tayangan, nanti kita putar film. Saya putar film yang Sumari kinestetik, biasanya tato. Oke. Nah, kita masuk sekarang. Karena kita sudah punya kelompok yang ada kekuatan angin, api, dan udara, kelompok avatar, mata, rasa, kinestetik, dan telinga. Kita masuk ke metodologi sejarah. Kita kan ada riset nih. Ini ilmu ini bagi kalian nanti ke depan bisa ayah mereka jadi polisi, bagian reserse, bisa ayah jadi intelijen, reportase, wartawan, investigasi. Jadi ilmu ini ilmu dasar. Yang satu heuristik. Ada yang tahu nggak? Pernah baca nggak atau lihat chat GPT apa itu heuristik? Gambar itu pun saya kira bisa mewakili. Cung, detektif pekerjaannya meneliti sekaligus mencari informasi. sip ya. Jawabannya sip kan? Sip. Jawab. Saya punya kantong baca ini. Jawab. Saya Ini belum Jawabannya sip. beres. Sip. Jawabannya sih mencari. Oke, sip tuh. Agus ini benar, dia kayaknya mau jadi reserse ya. Detektif orang mencari melacak, tapi bukan anjing melacak ya. Heuristik ini, jadi proses penelitian sejarah ini 4 langkah ini. Kita pertemuannya 3 kali. Ya. Ini kan keberlanjutan dari kolonialisme, perlawanan. Ini perlawanan melalui pemikiran setelah ada trias politika melalui edukasi. Pertemuan kita 3 kali, sabar. Ini pertemuan pertama. Nanti kedua. Jadi ini tahapannya, ya. Nanti di dunia maya kita ketemu. Heuristik itu mencari. Kita akan cari data-data. Tadi ada gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan. Penasaran nggak? Ingin telusuri? Kalau kemarin hanya nongkrong di alun-alun saja, kita singgah. Ayo. Ayo kalian alun. Tapi kata kalian gimana? Nggak boleh seperti itu kan? Oh, kalau di Garut kalau aja piknik masa kita enggak. Yang kedua kritik. Data-data yang dicari itu kritik. Masuk kritik apa? Mengomentari. Mengomentari. Ada lagi? Menilai. Gini loh. Ini kan pakar dan data. Di depan terminal tadi ada tabrakan. Ada tabrakan. Kata penduduk bagian kiri yang meninggal 2 orang. Kata yang bagian kanan yang meninggal 1 mobil. Itu fakta yang berbeda. Coba kritik. Kritik itu analisis. Kira-kira apa? Kan kita mah, kamu mah kan, pokok yang benar mana? Dasar generasi Z. instan. Kan maunya instan. Kan gitu ya? Kalau belajar sejarah, mana sih Pak yang benar? Coba analisis, kritik. Dari 2 kali, 2 keterangan tadi, menurut kamu apa? Analisis. Cek no kiri 2 korbannya, cek no kanan sama mobil korbannya. yang tabrakannya apa Pak? Mobil jelas ya. Dua-duanya. Video Oh iya. bisa jadi kalau dianalisis apa coba? Sa mobil duaan. Betul. Jawabannya Kasih. nice. Baik sekali. Iya mah, di wartawan ABL. Kita lihat, karena jawabannya nice. Oke. Lanjut. Lanjut. Soal 40 menit ya TKD. Jadi bisa jadi yang meninggalnya itu 1 mobil isinya 2. Belajar sejarah juga akan terbebas dari uang.
sekarang. Jangan masa lalu. Tadi ngomong masa lalu. Oke teman-teman, kita coba. Kalau data fakta sudah ada, kita kritik ini berhubungan atau tidak. Ini kalau di sejarah itu misalnya ngumpulin fosil, ini tulang ayam, tulang apa, padahal kita meneliti orang misalnya. Setelah itu diinterpretasi. Tahu nggak ada fosil namanya di TK Tropos erectus. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Kalau perempuan mah kan kita kan Tropos memang fokus. Kenapa bisa ganteng itu? Setelah tengkoraknya dipisah-pisah, itu dikasih lagi, diperkirakan. Maka interpretasi itu adalah perkiraan. Ya. Coba pernah kalian lihat di ChatGPT atau di Google foto Gajah Mada di studio mana dia di foto? Ada kira-kira. Ya. Oke, tapi nanti akhirnya kalau data sudah ada, dikritik, diinterpretasikan, dicurahkan dalam sebuah tulisan historiografi namanya, jadilah produk sejarah. Nanti kita cari, kita lacak tentang Lasminingrat, setelah itu kritik sumbernya dari perpus, dari arsip, dari TKP. Setelah itu kita interpretasikan jalan ceritanya seperti apa, jadilah kita punya tulisan. Nanti ke depannya Anda mau apa? Film pendek, komik, reportase dan lain sebagainya, itu proyek yang akan kita pakai. Sekarang karena sudah ada pembagian kelompok, teman-teman, saya sudah sampaikan kita akan lingkar koridor. Supaya apa? Supaya selain pintar, daya nalar kritis kita jalan, kita juga cager, sehat. Kan pancawalu ya sebenarnya. Sehat. Yuk jalan-jalan, karena ini di ruangan, pas begitu keluar pintu, buang nafas. Tarik lagi di dalamnya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapkan handphone Anda yang scannernya. Oke. Oke. Di sini ada, di koridor ini ada sumber-sumber tentang Lasminingrat, silakan di-scan. Terus ada beberapa, coba dicari. Gimana wae bawawan lieureun batur. Ditihang, bukan ditihang dia. Itu boleh ditihang. Ini sebelah sini ada juga. Masih semua. Oke, di sini juga ada. Masih apa? Yang punya handphone, nempel ke temannya yang punya handphone. Oke. Kalau sudah, oke teman-teman, di lingkar koridor ini ada kurang lebih beberapa sumber yang bisa nanti explore ya. Ada video, ada e-book, ada majalah dan lain sebagainya. Nanti kita masuk lagi ke kelas ya. Tapi ngambil dulu napas di sini supaya tidak ngantuk. Masuk kelas kita analisis, kita akan coba pelajari sumber-sumber itu dan kita integrasikan. Oke? Nampaknya cukup 10 menit ya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, yuk kita masuk lagi yuk. Ini saya juga melihat apa yang kalian lakukan nanti ketika diskusi. Silakan balik lagi, anak-anakku sekalian. Gak ada yang ngantuk ya? Gak ada yang ngantuk ya? Bisa dibuka sumber-sumbernya? Bisa. Oke, alhamdulillah bisa dibuka. Aman. Berarti yang jelas sumber Lasminingrat ada. Itu saja dulu. Nah, sekarang masuk lagi. Teman-teman yang belum masuk silakan masuk. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Coba dibuka videonya, ada waktu kurang lebih 20 menit. Ya. Anda yang bagian kinestetik bisa merancang, didiskusikan apa proyeknya, sambil didiskusikan nanti membuat apa. Saya pun akan mengamati Anda, ya.
tentunya saya berharap dalam pembelajaran ini 30 menit kalian awalnya. bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, bisa bernalar kritis, ya. Jadi saya akan coba melihat setiap kelompok bagaimana jalannya perencanaan seperti kalian. Oke, ada video, ada surat kabar, dan tidak menutup kemungkinan kalian juga mencari sumber dari situs yang lainnya. Boleh? Ya. Oke. Dan mudah-mudahan setelah melihat tayangan dari sumber itu semakin penasaran ya teman-teman ya. Semakin penasaran. Dan kalau mau ada yang ditanyakan mengenai sumber yang sudah Bapak bagikan di sana, boleh. Ya. Dan itu hanya beberapa sumber saja. Sekali lagi bisa dieksplorasi lagi. Ya. Bukan video ya. Oh itu, wah itu buku ya. Saya kayak kenal yang polisi itu siapa ya? Kayak teman saya ya. Nggak suka baca, TikToker yang ini tadi ada yang suka nonton, yang suka baca. Tapi kalau baca pakai mata ya? Oh iya, labelnya nggak benar. Terus apa labelnya? Oh visual ya, pakai mata kan ya? Oh iya. Anak-anak sekalian, Bapak sengaja menempelkan contoh sumber itu ada discovery, kalian harus menemukan itu. Ya mudah-mudahan membantu kalian ya. Nanti berikutnya Anda harus melakukan inquiry, mencari sendiri, mencari sumber tambahan yang lainnya. Ya. Barusan kalian sudah mempraktekkan sebetulnya teman-teman, mengaplikasikan, mempraktekkan bagaimana menyeken. Karena tentunya satu harus punya handphone, yang kedua juga aplikasi di dalamnya ada scanner, dan tentunya juga ada kuotanya ya. Oke, 20 menit sudah selesai, teman-teman. Selain menjadi penasaran, sudah mulai nanti apa yang akan kita buat. Karena kita akan berbasis project. Sintak project itu beda dengan tugas biasa. Seperti Bapak misalnya bikin clipping, itu mah bukan project. Tapi kita punya schedule time. Ya, pertemuan sekarang bikin rencananya karena 2 pertemuan. 1 minggu nanti, 2 hari kita akan jalan-jalan. 2 hari lagi Anda akan analisa, sehingga 2 minggu berikutnya kita bisa presentasi akan bikin produk. Jadi nanti Bapak bagikan ya schedule-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Harus full atau boleh dijeda? Tadi silakan saudara integrasikan semua bahan yang ada. Dari rancangan sebuah proyek sejarah, bisa digital, bisa non digital, tentang tema yang dilihat sehingga dapat dipresentasikan nanti. Ada yang pusing makin banyak sumber makin puyeng. Tidak. Berarti otak kanannya udah seimbang. Apalagi tadi ada senam itu ya, pagi-pagi kita ya. Ada senam tadi apa? Senam ceria yang otak kita. Jadi kesaimbang mah Pak Bunita tadi. Begitu ya. Selanjutnya dari sumber tadi yang didapatkan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi Pak, kebetulan ini saya dapatnya terkait sebuah esai ya, yang ditulis langsung oleh suhunya ya. Tadi kata Bapak menyampaikan Pak Usep itu saudara Bapak atau siapa Bapak? Kalau percaya cocologi, jadi kita punya kembaran ujung saya 6 di Argentina, salah satunya, satu lagi ada di Brazil, jadi tersebar kayaknya itu saudara saya. Ya baik Bapak, mau bertanya nih ya, Bapak saya pernah dulu mengikuti kegiatan seminar diajar oleh guru sejarah saya Bapak, kalau tidak salah
Aula Pak Profil mungkin yang sekarang itu gedung gubernur. Nah, pertama kali saya mendengar Raden Ayu Lasminingrat itu dilontarkan oleh seorang profesor berkebangsaan Jepang, Bapak. Kalau tidak saya salah, Profesor Mikihiro atau siapa lah? Mikihiro ya. Beliau sundanya juga lumayan bagus, maka saya juga kalah. Nah, pertanyaan saya, Pak, termasuk saya pribadi orang baru karena saya belum cukup umur, kenapa baru tahu dari orang luar ketimbang oleh orang tua saya ataupun guru saya sendiri pada waktu itu? Itu mungkin Bapak pertanyaannya kalau dihubungkan dengan tulisan saudara Bapak tadi, seperti apa Bapak relasi atau apa? Hebat ya pertanyaannya ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ini Agus ini pertanyaannya hebat, bacanya kuat sampai ada sumber dari mana, dari Jepang, sehingga pertanyaannya cukup menjadi masalah. Ya, bukan dari masalah ya, bahasa Jepang. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa komen? Ada yang bisa komen? Nama pertanyaan dulu. Oke. Karena negara kita itu memang banyak masalah. Kita kampung dengan AAS yang lupa lagi saya itu. AA Sule. Oh iya betul AA Sule. Oke, AA Sule. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipertanyakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah Bapak sampaikan, karena saya juga baru tahu sekarang Pak bahwa di Garut itu ternyata ada tokoh literasi yang sangat fenomenal dikatakan ya. Namun ironisnya dan yang ingin saya tanyakan, kenapa kok tokoh seperti itu tidak ada di buku sejarah baik daerah maupun secara nasional? Di hashtag tadi, terima kasih buat Aksule, tepuk tangan satu kali. Sekarang silakan tepuk tangan. Pertanyaannya bagus juga, luar biasa. Tapi di hashtag awal, tahu nggak sih? Sekarang hashtagnya jawab nggak? Jawab. Ini seperti curhat dong ya. Ini Asure dan Agus, jawabannya kita tidak akan jawab secara langsung. Pertemuan berikutnya kita listing. Kenapa kok munculnya di luar negeri sumber itu? Kenapa kok baru muncul? Tidak tahu gitu ya. Ada Lasminingrat. Seiring waktu, sabar, kita akan coba cari jawaban itu. Dan tugas kita mencari jawaban. Oke? Sama-sama ya seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Mudah-mudahan pertanyaan tadi memacu kita untuk mencari jawabannya. Kalau Bapak jawab sekarang, Bapak naik kelas. Bapak naik kelas. Kita akan coba supaya penasaran. Ya. Kata Rocky Gerung, filsafat itu ilmu penasaran. Jadi penasaranlah selagi masih hidup. Kalau sudah mati penasaran itu parah. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ada pertanyaan, tapi pertanyaan gini aja. Yang jelas saya akan jawab. Teman-teman sekalian, ini kita akan coba proyeknya itu apa? Kita akan heristik. Banyak sekali data fakta yang berserakan seperti puzzle, maka tugasnya adalah susunlah puzzle data berikut menjadi sebuah proyek sejarah. Ya. Ada Haji Muhammad Musa, ada Wanasari, ada makamnya. Ini Pangeran Jenon bukan itu. Benar ya? Tadi Agus layana Pangeran Jenon mah berarti soalnya kok bisa sampai. Nah ini kalau taman istri inilah nanti puzzle, susun dulu itu data-data fakta yang didapatkan, nanti tuliskan, mungkin kita akan tambahkan dari perpustakaan daerah dan arsip. Paham ya? Menarik ya, susun puzzle. Oke, susun puzzle jadi sebuah cerita. Inilah Henry David Levison Norman. Ini bapak angkat Misuhara alias Lasminingrat. Dia dibawa ke Sumedang. Raden Muhammad Musa itu adalah tokoh Sunda, jago bahasa Sunda, sastrawan Sunda yang buku-bukunya
Belanda tahun 18-an, 1800 udah nyetak buku Panji Wulung. Ada jalan Panji Wulung? Saya punya buku-bukunya 100 lebih, saya dapat dari Nederland, tapi berbahasa Sunda kuno. Nanti Pak Erwin yang membaca nanti kemitraan kolaborasi. Ada apa maksudnya? Nah, Raden Muhammad Musa itu dia orang berpengaruh bagi Belanda, bahkan bisa menentukan Bupati Cianjur, Sukabumi. Raden Muhammad Musa. Dia sebetulnya punya sahabat yang terkenal namanya Freddy Cole. Nanti kalian cari ya di Google, Babancong Tempo dulu, di depannya ada morasnya bu. Dan itu adalah menara Hall, Freddy Hall. Orang Cikajang pasti tahu ada kacang Hall. Freddy Hall itu jago pertanian, dia ngasih bukan karena sumur itu bisa taniman, tetapi dia kasih karena dia ahli agrikultur dan bahasa Sundanya lebih jago dari orang Jepang. Freddy Hall. Di depan Babancong ada tugu Freddy Hall. Ini sahabatnya yang sangat luar biasa. Tapi jangan Jepang, tugu itu diruntuhkan karena Jepang tidak suka Eropa. Pernah pada waktu Bupati Dede Satidi ini dibangun kembali, tapi DPR menolak seperti mau mendirikan lagi kolonialisme, tak DPR tidak ada sejarah. Akhirnya tugu itu dibangun. Masih di Garut, di mana? Di SMA 4 Cikarjang, Irit Awas. Di sana ada bangunan seperti gedung sate dan di pinggirnya ada tugu Hall. Karena Hall ini salah satu orang yang memiliki perkebunan kayu waspada. Oke? Nanti kita akan coba di akhirnya kenapa Lasmini susah jadi pahlawan nasional. Maaf. Setelah proklamasi kemerdekaan, orang yang dekat dengan Belanda itu disebutnya anjing walanan, kolaborator, penjajah. Nah ini yang harus kita hilangkan. Itulah nilai-nilai negatif dari bangsa kita. Kita mewariskan dosa, padahal Lasminingrat jasanya luar biasa. Itu yang harus kita hilangkan. Ya. Ngomong aja kayaknya menarik ya. Ada yang mau nanya dong. Tanya dong. Ya. Ini kan luar biasa ya, maksudnya gimana kalau satu kelas nanti kita bikin drama gitu. Kira-kira ini saya nyebutnya jawabannya apa nih? Lihat. Ini apa ya? Memang waktu yang sangat baik untuk kita melakukan praktek bisa jadi drama misalnya. Maka itu good time. Oke, yang kita drama ya, drama. Walaupun dalam hidup kita bisa dipenuhi dengan drama. Oke, terima kasih. Neng Amel. Favorit. Nanti kita mungkin di kelompok ini nanti drama proyeknya, oke? Atau cosplay. Berikutnya, boleh bikin komik sejarah. Nanti saya akan coba pakai Pixton. Jadi kalau pakai Pixton bikin komiknya kayak saya di Pangeran Dinon, kumisnya bisa ditebal-tebalan gitu. Jadi karakternya. Jangan pakai komik anime. Nanti Lasminingratnya pakai ngomong. Nah, pakai Pixton ya. Oh, aplikasi kan kita jangan digital. Sejarah keren. Itu perkampungan. Jadi sejarah bukan masalah kolonial, tapi sekarang diimbangi. Sejarah itu kita imbangi dengan pelajaran yang sekali orang milenial. Tidak. Atau misalnya reportase. Nanti kalian datang, saya dari TV Bang Iman melaporkan dari wah, gitu. Nanti ada orang yang kameranya, oke. Ya. Nanti tentunya ini jadi menarik juga, jadi bekal. Saya tidak mencetak kalian jadi ahli sejarah atau arkeolog, tapi kalian belajar sejarah dengan saya untuk menjemput takdir kalian yang lebih baik. Ada yang mau jadi wartawan, reporter,
persentase polisi tadi silahkan. Tapi ingat, jangan sejarah loh. Berikutnya, mungkin nanti ada yang mungkin Pak, saya mau presentasi aja karena saya mah garis hidupnya mau jadi dosen akademisi atau cari yang lain boleh proyeknya. Maka di kelompok ini bikin dulu desain karena ini pertemuan pertama, bikin desain bagaimana Anda mau membuat proyek. Langkah-langkahnya harus jelas dulu. Nanti kedepannya bimbingan seperti saya hitung-hitungan bimbingan skripsi, saya prediksi nanti Abah Rum itu pasti jadi guru sejarah. Ya, Amel itu biasanya kan ini ya. Ini karena saya pakai nanti yang paling mesti keluar. Tahu ini mesti keluar ini obat ngantuk, ada yang ngantuk bisa diusap mau sini. Kalau mau sini tinggal gilir. Di akhir-akhir perjumpaan kita coba kita refleksikan seperti berkaca pemahaman dan pengalaman apa yang Anda dapatkan dari proses pelajaran sejarah hari ini teman-teman. Ya? Oke, ini mah awawan. Ya, awawan. Bisa ke depan awawan ke sini. Gaya Soekarno. Saya siap-siap dapat apa ya toh? Oke. Jawabannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang baik, yang hebat. Tadi Pak Usep, guru kita tercinta sudah memaparkan begitu menarik dan bagi saya yang memang ibu, ayah bukan orang Garut, tapi saya lama di Garut. Lasminingrat ini buat saya hal yang baru dan ingin saya perdalami dan ingin berbagi nanti hasil proyeknya kelompok kami visual 3D tentang sumber-sumber Lasminingrat. Mudah-mudahan bisa kami jadwalkan, kami agendakan. Saja mungkin Pak refleksi hari ini saya menjadi manusia yang benar-benar mulai Garut walaupun kedua orang mulai mencintai Garut pride ya karena saya walaupun sekolah lama di Garut tapi SD SMP di Garut dan sekarang masuk SMA juga terpaksa di Garut karena orang tua belum pindah. Akhirnya ketika tadi mendengar di awal belajar sejarah ternyata ada tokoh yang lebih hebat dari anak ini, Dewi Santika, yaitu Ibu Lasminingrat, membuat saya terbuka untuk memodernisasi konteks Lasminingrat ini. Maksimal jawabannya ya maksimal. Diam dulu di sana lihat. Jawabannya maksimal. Pak Wawan harusnya nanti kuliahnya ke jurusan sejarah. Karena jawaban maksimal saya suka. Maksimal. Alhamdulillah. Lebih dari top. Tapi ini bukan contoh gratifikasi ya. Ya, tidak gratifikasi. Ayo Bapak malah direkam. Dikasih apa? Dikasih bunga saja ke gratifikasi. Kalau pejabat itu katanya silaturahmi. Oke, teman-teman sekalian, ada sebuah nilai yang harus kita bangun. Lasminingrat menembus lorong waktu abad ke-19. Dia sudah memikirkan pendidikan, bukan hanya dia, tapi bagi kalangan perempuan yang pada saat itu tidak muncul. Terus bayangkan oleh kalian capek sekolah, mau santai, yang santai di rumah sakit kali pada meninggal. Mumpung masih muda, coba lihat Lasminingrat bagaimana dia berjiwa patriotisme, tidak pantang menyerah, gerilya dia. Aneh itu. Dengan cara lain, gerilyanya tidak pantang menyerah, membintarkan anak bangsa, perempuan-perempuan. Oke, pada saat ini kita hanya perempuan berarti bukan berarti laki-laki diabaikan. Tetapi teman-teman, perempuan laki-laki sekarang punya kesetaraan. Bagaimana membangun karir, bagaimana masa depan kalian. Dulu hal yang mustahil seorang perempuan di sekolah.
Dan itu pun mungkin beruntung, ada keberuntungannya. Lasminingrat ada di lingkaran Kriai. Ya. Tetapi Lasminingrat tidak lupa diri, dia mendirikan sekolah bagi anak-anak Sunda yang bernama Kautaman Istri, melanjutkan dari bapaknya Raden Muhammad Musa. Kira-kira apa yang Anda rasakan setelah Anda mempelajari Lasminingrat hari ini? Semakin penasaran? Ataukah cukup di sini saja? Apakah ini hanya dari cerita nostalgia? Oke, untuk itu insya Allah teman-teman pertemuan berat berikutnya kita sudah bekerja sama, menjalin kerjasama dengan Disparbud. Kita akan disumbang Sonagar, Pesona Garut. Oke, kita akan coba telusuri kunjungan sejarah bersama Sonagar. Di sini kita kerjasama alhamdulillah dengan perpustakaan dan arsip. Nanti kita akan ke sana. Nanti kita akan telusuri teman-teman. Kita akan coba ke pendopo. Kita lihat di mana ruang gamelan pertama kali Lasminingrat mengajar anak-anak Sunda. Ya. Setelah itu kita berkunjung ke SMA 11. Ya. Saya yakin nanti Anda akan jadi guru SMA 11. Ada salah satunya yang jadi guru di sini. Terus kita akan ke Rego, ya, ke SD Rego. Kita akan nampak jelas. Kita akan membentuk sebuah pemikiran historical thinking. Dan tentunya kita akan berkunjung ke makam keluarga Raden Haji Muhammad Musa, bapaknya, termasuk Lasminingrat di sana. Ada yang tahu nggak makamnya di mana? Di belakang Masjid Agung, teman-teman. Kita masuk, kita doakan sebagai anak cucunya, penerusnya. Salah satu yang akan sampai kepada beliau adalah doa kita. Kita akan doakan beliau semoga perjuangan dan amal terutama di dunia pendidikan itu menjadi amal baik bagi. Oke, itulah benar. Benar itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti ada di sana. Terus kita cager, kita jalan-jalan tuh. Nanti dari Masjid Agung itu ke pendopo dekat. Ya, kesehatan. Syariat ya. Karena makan olah mahal sehatnya. Terus setelah itu kita nanti akan berkunjung ke Museum RAA Wijaya. Ya, itu nanti penutupnya ada perpustakaan. Itu perpustakaan itu tipe ya, perpustakaan narasi daerah. Yang menarik, kita akan berkunjung juga ke Gedung Lasminingrat. Ada yang tahu Gedung Lasminingrat? SMP 1, SMP 2 di tanahnya. Biasanya ramah, jadinya tengah ramen buangannya. Terakhir, langsung anak muda anak gaul Ricis. Saya endorse. Enggak, saya sebetulnya nggak mau menyebutkan Ricis karena saya nggak dibayar. Ricis itu nanti kita akan identifikasi, itulah bekas rumah Lasminingrat. Itulah sekalian makan siang. Gitu ya. Nah itu gitu ya. Kita menjalin kemitraan dengan luar, tentu dari dalam juga. Kita sudah dapat izin kepala sekolah. Oke. Karena kita hantam pelajaran guru-guru yang lain. Dengan diplomasi tentunya. Iya, itulah gerilyanya. Kita jangan pantang menyerah, terus kita diplomasi. Oke. Ada berapa kelompok? 4 kelompok. Siap-siap bawa rekaman. Handphone Anda harus kuat memorinya. Anda harus wawancara tekniknya nanti dengan kepala perpustakaan dengan bagian arsip. Nanya-nanya boleh? Boleh. Nanti mungkin ada penjaga makamnya di sana. Yang mungkin ada lowongan langsung melamar boleh? Boleh. Oke, dan lain sebagainya. Teman-teman, nampaknya waktunya mananya jam timer itu. Saya mati sebentar lagi. Oke. Sebagai bagian penutup ya, tadi saya sudah dapatkan
penilaiannya ketika ini saya observasi, saya sangat bangga terhadap teman-teman, antusias, bisa berkolaborasi, bisa mengikuti ini secara baik. Itu hal yang sangat membanggakan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin satu termin lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Masih ada stok, masih ada stok. Ya, ya. Pertanyaannya harus baiklah. Oh iya. Saya mau saya tanya, tadi kan kita akan bertemu di sini, sana itu dan banyak tempat-tempatnya ternyata seperti contohnya sudah kayak serius kan desis Makanya saya tidak ada dan sebenarnya baru jadi belum mengenal baru lebih dalam lagi ya. Nah, banyak tempat-tempat yang sebetulnya apakah ini instalasinya ya atau ini bagaimana dari pihak pemerintah apakah tidak mengetahui sejarah atau bagaimana kenapa tempat-tempat bersejarah seperti tadi itu sampai bisa berkonversi jadi contoh seperti tadi ya kalau sangat penting untuk warga Garut sendiri ya. Dan pertanyaan kedua kita kehilangan jejak ya, kalau dalam bahasa Sunda baru menghubur ya. Tokoh-tokoh tidak bisa dijawab juga secara utuh karena waktu ya. Nah ini paling menarik. Kawasan heritage di Garut memang memprihatinkan. Kalian tahu Cipras itu PTG, pabrik tenun Garut, di bawahnya masih ada itu ya. Itu produksi kain yang dipakai untuk penil. Kenapa ya gapuranya misalnya masih PTG, dalamnya Cipras nggak masalah kan? Sekarang sudah tersisa itu pabrik coklat. Kenapa pabrik tahu nggak? Pabrik Silverwin itu pertama kali di Garut. Kan ada perkebunan Bumisari, Mako, Cisompet, dan sekarang diganti karet. Tuh banyak lagi. Ya. Terus tahu nggak? Ada hotel Papandayan, ada hotel Dolce, ada hotel Belfair. Di sana terjadi tragedi pembunuhan istrinya kedutaan Rusia dibunuh oleh orang Garut. Lalu jadi film. Nah, di mana tempat-tempatnya sudah menghilang. Ada yang di Koreng, ada yang di stasiun. Di kita karena kesedaran sejarah. Ya, sejarah hanya jargon saja, jas merah. Semakin jas merah semakin lupa ternyata. Nah makanya proyek kita pertemuan kedua kita pun secara tidak mulai dari kecil dari kelas ini kita mulai membangkitkan sejarah itu untuk lebih menghargai bangsa kita. Orang Garut itu teman-teman luar biasa. Bukan hanya orang Garutnya. Dari zaman kolonial ada paket wisata Nederland, Amerika, Los Angeles, Batavia, Garut yang baru. Kenapa ke Garut ya? Salah satu pintu 2 kali ke Garut ya. Dan di hotel Senatorio. Terus tadi ada yang mengatakan justru itu kan kalau belajar begini guru tidak semua tahu ya. Nanti kita akan cari filmnya juga bapak belum nonton nanti kirimkan ke bapak ya. Nanti kita coba tayangkan kalau singkat langsung di. Nah saya kira itu teman-teman. I love you all. Senang sekali bertemu dengan Anda. Ya mudah-mudahan berkenan. Nanti kalau ada pertanyaan tidak sebatas ini boleh dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Ya. Kalau perlu pakai biaya tentunya. Nanti akan quick respon. Ya. Sebelum saya dilaporkan ke Bogor ini saya quick respon. Itu saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Kita
mulai kolonial di Kota Garut sampai hari ini kita bisa sampai lagi di kelas dengan selamat. Jalan-jalannya sejarah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan berkenan. Disimpulkan sudah ada timbul di sini di kepala, ya. Nanti boleh dituliskan di buku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi pertanyaannya lebih baik dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka saya kasih better. Terima kasih. Assalamualaikum.